segala diceritakan, tidak jadi zikir, tidak jadi ilmu, tidak jadi hikmah, tidak jadi solusi. Ini orang yang biasa, sangat banyak membuang waktu. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Dilarang berkata duzol kakosi, dunya dusta, jadi tidak boleh ditambah-tambah, apalagi mengada-ada yang tidak ada. Nambah-nambah juga jangan, atau mengurang-urangkan itu termasuk juga tidak benar. Harus ngepas. Dilarang dusta, zolim, kata-kata yang melukai, memojokkan, mempermalukan, menyakiti, apapun kata-kata yang merupakan kezoliman kita hindari. Kasar, kita tahu kata-kata kasar itu sangat tidak layak disampaikan, dan Rasulullah SAW tidak pernah berkata kasar, bahkan sebaliknya. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi dan faddu min haulik. Al-ayah surat Ali Imran 159 ya. Hanya dengan rahmat Allah wahai Muhammad engkau bersikap lemah lembut, sekiranya engkau berhati keras, bersikap kasar, lan faddu min haulik, niscaya orang akan menjauh dari sekelilingmu. Dusta, zolim, kasar, kotor. Jangan berkata yang jorok, porno, vulgar, tidak pantas ya. Rasulullah SAW sangat terpelihara kata-kata beliau dari perkataan yang tidak etis, tidak sopan, apalagi nauzubillah yang tidak layak lah, kata-kata yang kotor. Duzol kako sia-sia. Beliau pun setiap berbicara selalu bermakna, tidak ada perkataan yang sia-sia tanpa guna. Kalau tadi yang mengandung dosa, nah yang terakhir ini mari kita hindari sia-sia. Lalu bagaimana kualitas seseorang? Ini kembali pelajaran yang lama ya, karena man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara ini dua saja, yaitu berkata benar, baik, atau diam. Nah, sekarang kalau orang berbicara, apa cirinya? Manusia yang kualitasnya tinggi, yang imannya baik, yang akhlaknya baik, sebetulnya kan mulut ini secara umumnya ada dua tugas utama dari mulut ini, zikrullah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita lebih detailkan, orang yang berkualitas kalau bicara pasti terkait kepada Allah, karena dia tahu segala urusan ada dalam kekuasaan Allah, sehingga zikrullahnya dan menyebut nama Allahnya ini asli ya, bukan untuk acting. Ada juga orang yang menyebut nama Allah untuk dianggap ahli zikir. Kalau dia menyebut nama Allah karena dia memang zikrullah. Ciri hal lainnya orang yang berkualitas kalau bicara, ilmu yang manfaat. Jadi dalam mengajak kepada kebaikan, beliau bicara tuh jadi ilmu. Jadi kalau kita ngobrol, kita dapat ilmu yang manfaat. Yang ketiga, hikmah yang menggugah. Karena disampaikannya pakai hati, niatnya baik, akibatnya dari kata-katanya selain menjadi ilmu yang manfaat, juga ada hikmah yang menggugah hati kita, yang bisa membuat kita tergugah untuk mengamalkannya. Dan yang keempat, solusi. Jadi tidak hanya mempermasalahkan masalah,
tetapi bagaimana solusinya. Beruntung kalau kita punya guru, punya kawan, punya sahabat, punya saudara yang kalau bicara mengingatkan kepada Allah, yang kalau bicara membuat ilmu kita bertambah, yang manfaat, membuat kita tergugah untuk berbuat kebaikan, memperbaiki diri, dan membuat kita bisa menemukan solusi. Masya Allah, itu kualitas tertinggi. Yang kedua, orang yang biasa-biasa, ada cirinya? Ada. Kalau orang biasa-biasa, kalau ngobrol, ciri khasnya adalah membicarakan peristiwa. Jadi kejadian apa yang dia lihat, kejadian apa yang dia dengar, yang dia tahu, dia ceritakan. Kalau orang ini memiliki kebaikan, naik tuh. Dari cerita peristiwanya naik, ada jadi zikirnya, ada jadi ilmunya, ada jadi hikmahnya, ada jadi solusi. Tetapi kalau yang biasa-biasa saja, tidak ada apa-apanya, hanya cerita, segala diceritakan, tidak jadi zikir, tidak jadi ilmu, tidak jadi hikmah, tidak jadi solusi. Ini orang yang biasa, sangat banyak membuang waktu, segala diobrolkan, ngobrol ngaler ngidul. Dan setiap kata-kata ini ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Nah, padahal setiap perkataan ini ada malaikat pengawas yang selalu mencatat. Tidak ada yang tidak dicatat dan tidak ada yang tidak dipertanggungjawabkan. Hati-hati, kebiasaan ngobrol ngaler ngidul itu bukan kebiasaan yang baik kalau tidak mengandung 4 unsur tadi.